Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jalan, oke, mantap. Balik lagi di video praktikum metode numerik bersama saya. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang bab integrasi numerik atau perhitungan integral. Nah, untuk definisi integrasi numerik itu sendiri apa? Nah, definisi integrasi numerik atau perhitungan integral itu sendiri ialah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Perhitungan ini biasa digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Untuk penerapan perhitungan ini biasanya digunakan untuk menghitung luas dan volume dari beberapa benda atau bidang. Kalau luas biasanya bidang datar ya. Kalau volume berarti itu balok, semacam balok, prisma dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian untuk macam-macam metode integrasi ada banyak sih sebenarnya, mungkin lebih dari ini juga. Untuk yang saya tahu sih ini. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu macam metode yang jenis metode Newton-Cotes lah. Kemudian yang kedua kalau metode Newton-Cotes ini diantaranya ada metode Riemann, metode trapezoida, ada Simpson sepertiga, juga ada Simpson 3/8. Untuk metode ekstrapolasi Richardson ada metode Romberg dan lain-lain. Terus untuk metode integrasi Gauss ini ada metode Gauss-Legendre itulah yang berbasiskan 3 titik, dan metode Gauss kuadratur yang berbasiskan 2 titik. Selanjutnya sebelum lanjut, jadi untuk pertemuan kali ini kita cuman membahas tentang metode trapezoida, Simpson sepertiga sama Simpson 3/8 karena emang udah plottingan praktikumnya. Jadi kalau 2 kali untuk bab ini tidak udah diplotting untuk 1 kali doang gitu loh buat bab ini. Jadi Bu Umi memutuskan untuk lebih mengutamakan 3 metode ini. Kursorku ketok kan ya, sebentar ya. Oke, lanjut. Untuk dasar formula Newton-Cotes, jadi kita kan tadi 3 ini dari metode Newton-Cotes. Nah, untuk dasar metode Newton-Cotes apa sih? Nah, metode Newton-Cotes ini dia berdasarkan pada fungsi integral, di mana f integral dari fungsi x dx. Nah, x-nya ini diambil dari range A sampai B. A itu batas bawah, B-nya batas atas. Biasanya nilai B lebih besar dari A atau A kurang dari B. Yang setara atau hampir sama dengan fnx dx. Untuk x-nya itu range A sampai B. Gitu. Nah, untuk jika formula ini direpresentasikan dengan nilai hampiran yang berkonsepkan polinomial, akan jadi fnx sama dengan A0 kali x pangkat 0. X pangkat 0 maka tidak kelihatan ya. Tambah x pangkat 0 maka tidak kelihatan ya. Tambah A1 kali X pangkat 1, tambah A2 kali X pangkat 2, tambah bla 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 hingga AN kali X pangkat N. Nah, jadi bisa diibaratkan I-nya itu 1 sampai N. Cuman I-nya itu
1 sampai n-1. Sorry. Nah, kenapa 1 sampai n-1? Karena ini itu mereka dua ini itu nanti emang udah apa ya, konstan nilainya, konstan nilai fungsinya gitu loh. Ya begitulah. Nah, let's go to coding MATLAB. Nah, sebelum itu aku mau jelasin dikit sih. Ya, sambil jelasin kodenya lah. Oke, aku lihat ini dulu sebentar. Materi sebelah dulu. So, di sini ada algoritmanya. Dasar dari kodenya itu. Jadi pertama-tama didefinisikan fx. Sorry, banyak pola ya, banyak tingkai. Didefinisikan fx, kemudian ditentukan batas bawah A dan batas atas B. Jadi ini untuk nanti A itu range-nya, A itu x0, B itu xn gitu. Kemudian tentukan jumlah pembagi n. Pembagian buat apa sih? Sebenarnya pembagian itu buat apa? Nah, terus dari pembagian itu nanti hitunglah H sama dengan B min A per N. Kalau udah menghitung H, maka nanti untuk untuk hasil dari metode integrasi trapezoida itu H per 2. Untuk hasil dari itu bisa menggunakan rumus H per 2 dikalikan dengan F0 tambah 2 kali sum dari F ke I, di mana I sama dengan 1 sampai N-1. Udah tak bilang kan, untuk 0 sama N nya nanti dipisah, untuk I nya dari 1 sampai N-1. Ini jadi dijumlahkan baru dikali 2, atau enggak 2 kali F1, 2 kali F2 gitu sampai Fn-1 gitu. Nah, untuk N nya tadi buat apa sih? Nah, jadi kayak gini guys, N itu terserah kalian inputin N nya, karena termasuk parameter kan bisa tentukan N berapa aja sih. Cuman kalau buat Simpson nanti sepertiga ini aku ngingetin aja sih biar nggak lupa nanti. Kalau buat Simpson khusus itu harus genep, khusus buat Simpson harus genep. Kalau mau genep semua monggo gitu. Nah, jadi kurang lebih untuk aku mau jelasin yang N nya lah. Misal X0 sampai X4 X0 sampai Xn kan, Xn kita belum tahu N berapa. Misal N nya sama dengan 10, maka X0 sampai X10, dari jarak X0 sampai X10 selisihnya, jaraknya itu nanti dibagikan 10 bisa dapat nilai H. Nah, kalau di sini kan X0 sampai X4 kan, dengan N-nya itu 4. Jadi ya gitulah, N-nya 4, X0 A itu A, X4 itu B. Jadi X4 min X0 itu panjangnya berapa, baru dibagikan dengan N-nya. N itu berapa titik, mau dibagi berapa, mau dikasih jumlah fx-nya berapa, ya berapa titik lah, bisa dikatakan berapa titik. N itu 4, sebenarnya enggak benar-benar 4 sih, kayak mau dibagi berapa gitu loh. Nah, kalau ini kan, kalau misal N sama dengan 4 kan nanti jadinya ininya 4, apa sih, garisnya 4 kali kan, bukan titiknya 4 tapi garisnya 4, karena X0 mulainya dari X0 bukan X1. Kalau X1 beda lagi, kayak gitu.
Nah, bedanya apa sih kalau n-nya banyak sama n-nya dikit? Nah, gini nih. Yang ijo ini kan ada 3 nih, garis merah. Merah itu benar-benar fx, grafik efeknya. Biru itu ketika n-nya sama dengan 4, dan ijo itu kalau dimisalkan n-nya sama dengan 2. Ijo itu n-nya sama dengan 2. Oke. Sampai sini udah bisa ya? Wih, autor Asaromi. Oh, mantap. Udah ada autornya sekarang. Sorry. Oke. Nah, di sini kalau dilihat-lihat dibandingkan dari grafiknya, kira-kira lebih mirip mana? Dari grafiknya aja, kalau dari grafiknya kemiripannya udah cukup bagus, itu berarti nanti nilainya juga cukup bagus gitu. Ini kan banyak nih, kalau dari bawah dihitungnya kan set sini sampai sini kan selisihnya banyak. Terus sini sampai sini ini kan nilainya juga banyak. Nah, jadi dibandingkan dengan yang pakai n sama dengan 4, itu lebih mirip yang lebih mirip yang n sama dengan 4 gitu loh. Grafiknya lebih mirip, maka nilainya juga lebih mirip. Nah, dari n sama dengan 4 itu tadi juga didapatkan nilai h, dimana untuk pertambahan dari x0 ke x selanjutnya itu bisa pakai h. Jadi ketika maka ini x1 itu sama dengan x0 tambah h kali h1 kali. Terus untuk x2 itu x0 tambah h2 kali. Untuk x3 itu berarti x0 tambah h3 kali gitu. Oke, jadi n itu nanti buat kalau makin gede itu nanti lebih lebih mirip, nilainya lebih mirip dibandingkan dengan yang n-nya kecil gitu. Terus juga nanti n juga buat menentukan nilai hanya itu kayak pertambahan dari satu titik ke titik yang lain. Oke, jadi kayak gitu. Nah, setelah tahu, jadi untuk parameternya tuh fx, a, b sama n. Itu 4 parameter yang paling penting di sini. Ya kan? Mana kerekam. mana. Jadi untuk basisnya tadi kan 121 kan. Nah, di mana 2 itu i sampai n-1. Jadi dihitung dulu hanya. Oke, sesuai rumus. Kemudian s sama dengan v-eval. F-eval ini kayak mengeksekusi fungsi f nih menggunakan titik a. Nanti ditemukan fungsinya berapa, nilainya berapa, disimpan dalam S. Sum. Nah, kemudian ada looping nih dari i sama dengan 1 sampai n-1. Dari looping ini ditentukan titik x selanjutnya. Akan x0 tuh. X selanjutnya berapa? X selanjutnya bisa didapatkan dari a tambah h kali i. Kalau i-nya 1 ya berarti 1 kayak gini nih. Kayak tadi yang udah aku jelasin. Jadi kalau i-nya 1 berarti x0 atau a tambah h kali 1. Kalau x-nya 2 berarti x0 atau a tambah h kali 2, dan seterusnya. Untuk S-nya itu diperbarui dari S baru sama dengan S lama, S yang A. Kalau I-nya 1 berarti S yang A,
tambah 2 kali veval ya tadi ya, fungsi dari f pakai x nya xi. Kemudian sampai n-1. Jadi misalnya n-1 berarti n-1 yang baru sama dengan Sn-2 tambah 2 kali veval X dari N-1. Udah. Kalau udah selesai dapatkan S terakhir kan. Nah, S terakhir itu ditambahkan lagi dengan fungsi dari B. Jadi FB itu S yang terakhir nanti setelah dijumlahkan FA sama semua F yang dikalikan 2 itu nanti dijumlahkan juga dengan FB, nanti jadinya S. Setelah ditemukan S ini, S kan sampai sini itu S udah mewakili ini kan, udah mewakili ini, tinggal dikalikan dengan H/2, maka dapatlah F. F itu apa? F itu ya F, answernya F kan sama dengan ini, berarti nilai F itu ini gitu, regionnya itu gitu. Oke, lanjut ya. Untuk metode Simpson sepertiga sama. Kalau yang tadi basisnya 121, 2-nya itu dari 1 sampai n-1. Nah, kalau ini tuh basisnya nah ini basisnya hanya dipertiga, lalu untuk ininya 1421, di mana 4 itu mewakili jumlah dari F yang ganjil, dan 2 itu dikalikan 2 itu dari semua F, jumlah dari semua F genap gitu. Nah, implementasinya dalam kode, nah dari awal H sama S ini sama, terus kalau ini kan dari atas ya. Nah, lalu dilakukan looping untuk nilai yang ganjil. Gimana caranya nyari I yang ganjil? I sama dengan 1 dengan pertambahannya itu 2. Kalau yang tadi kan ini 0, bukan 0 sih, pertambahannya kosong kan, 1 sampai n-1 ini kan otomatis plus 1. Kalau ini ada 2 berarti 1 plus 2. Jadi tiap I plus 2 sampai n-1 batas akhirnya. Kalau ini XI udah jelas kan. Nah, S-nya itu diambil dari 4 kali, karena ini ganjil kan, berarti dari 4 kali veval. Veval itu nilai fxi gitu. Untuk I-nya yang I genap karena kali 4. Untuk yang 4 kan kali genap, jatahnya kan genap. Kan dari 1 sampai n-1 dengan pertambahannya 2 kan 1, 3, 5, 7. Selanjutnya untuk for looping, I sama dengan dimulainya dari 2. Kenapa enggak dari 0? Karena 0 itu titik awal, tidak diikutkan dalam ini. Jadi kayak udah konstan gitu loh. FA sama FB yang di awal dan di akhir itu udah konstan. Didapatkan genap berarti mulai dari 2. Oke. Untuk bertambahnya 2. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 2, 4, 8 dan seterusnya sampai n-1. Untuk mencari nilai xi-nya sama, diambil dari A tambah H kali I. Terus nah untuk S-nya di sini, S-nya S baru sama dengan S lama ditambahkan dengan veval dari fxi dikalikan 2 karena dia genap ya. Intinya di sini tuh kalau yang ganjil kalikan 4, yang genap dikalikan 2. Nah, berarti ini udah dapat yang jatah ganjil, ini dapat yang jatah genap. Kalau udah semua kan udah lengkap nih dari I1 sampai n-1 dengan perhitungannya itu. Kalau ganjil 4
dengan F-nya itu kalau ganjil dikalikan 4, kalau genap dikalikan 2. Setelah for loopingnya udah selesai dari I sampai N-1 semuanya, selanjutnya S terakhir nih ditambahkan dengan FB, nilai dari FB. Oke, nilai dari FB atau FN lah, FN terakhir kan, FN. Terus posisi ke N sih, bukan ya, F ke N gitulah pokoknya. Terus setelah dapatkan S-nya semuanya, S ini mewakili ini, setelah S-nya mewakili ini, maka tinggal dikalikan dengan H/3. Oke, karena sudah selesai nih maka H/3 kali S itu adalah region dari Simpson 1/3 gitu. Untuk Simpson 3/8 nya hampir sama, cuman untuk basisnya kalau ini kan 1421, kalau ini 1331. 1331 ini kenapa sih 1331? Terus kenapa ini sama-sama 3, yang ganjil sama yang genap enggak dijadiin satu? Udah dari sananya bos, udah dari sananya boy, udah dari sananya cuy, bro, lur. Jadi udah dari rumah sananya, kita tinggal mengikuti aja gitu. Sebenarnya asal-usulnya ada, cuman ya kan kita mengimplementasikan kodenya, bukan terlalu terpaku dengan teorinya. Teorinya saya serahkan sama Bu Umi kalau kalian ada yang mau tanya tentang teorinya. Gitulah. Oke, jadi 1331 ya untuk ganjil, jatah ganjil 3. Ini juga jatah ganjil, jatah genap maksudnya 3. Sama S yang terakhir tambahkan Veval FB. Nah, terakhir nih, karena S sudah didapatkan, S sudah mewakili pertambahan semuanya, udah mewakili sum semuanya, maka tinggal dikalikan dengan, kalau 3/8 itu berarti H kali 3/8 gitu. 3 kali H/8 sama aja lah 3/8 kali H. Kan perkalian hampir setara, perkalian sama pembagian. Oke, udah di sini sampai sini. Sekarang untuk hasil eksaknya versi Octave kayak gini, versi MATLAB kayaknya gini sih. Saya tanya sama temen sih, belum cek sendiri. Coba Handi silakan dicek. Oh iya, untuk ininya sudah bla bla bla. Nah, sekarang kita coba try this, kita lakukan percobaan. Oh iya, untuk ininya berarti nanti untuk laporannya percobaan ini juga dianalisis, dijelasin lah gimana seluk-beluknya, gimana prosesnya gitu loh. Nah sekarang kita coba nih. F sama dengan trapezoidal lagi, oke, mantap. Nah, untuk F-nya itu gimana sih? F-nya itu pakainya gini. F sama dengan inline X pangkat 2. Oke, mantap. Terus eksaknya pakainya kuadrat karena kuat karena aku pakai oktav ya. Oktav, oke. Terus A0 B1 N sama dengan 10. A0 B1 N sama dengan 10. Oke. Trapezoidal dulu, oke. Nih, didapatkan nilainya ini. Nah, untuk implementasi, untuk penjelasan runtutnya kayak gimana, untuk apa sih? Runtutan perhitungannya kayak gimana? Kayak gini nih. Nih.
Kan dari awal nih X0. Aduh, X0. X0 dapatkan fx0. Iya kan kali-kali. Karena n-nya sama dengan 10, maka hanya didapatkan 0 tambah 1b kurangi a 0, 1 kurangi 0 1 dibagikan dengan n, bagikan dengan 10, maka ditemukan h sama dengan 0,1. Ketika h sama dengan 0,1, maka pertambahan dari satu titik ke titik lain adalah 0,1. Jadi ini x0, ini x1, x2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Oke, sampai sini paham? Nah, untuk L sama dengan H per 2 ya, ini salah. H per 2 dengan H nya tadi 0,1. Terus sum dari 0 sampai 10 fxi. Oke. 0,1 per 2 kali 0 2 kali. Nah, untuk ini berarti implementasinya langsung ke sini ya. Berarti kalau 0 0, kalau 1 1, enggak dikalikan 2. Tapi tetap semuanya dijumlahkan. Selain ini, 2 ini dikalikan 2 karena trapezoida. 2 kali 0,01, 0,04, bla 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 sampai 0,81. Nah, kemudian ini terus kali ini deh jadinya. Sama kan? Terus untuk yang Simpson, sepertiga dulu. Ini kan eksaknya nih 0,33333. Sini juga sama, ini salah H per 3 dengan hanya 0,1 per 3. Terus untuk jumlahnya berarti 0 42 42 42 42 42 42 gitu. Oke. Terus tambah 1 sampai n-1 ininya. Entah itu 4, entah itu 2. Dua-duanya sampai n-1. Nah, selanjutnya Simpson 3/8 nih, udah kan? Dengan hasilnya 0,1 per 3 kali 10 sama dengan 0,33333. Sama nih, sama ya kan? Oh iya, untuk nanti itu pas di laporannya dikasih error atau selisihnya lah. Kalau ini regionnya kalau diselisihkan dengan nilai eksaknya itu berapa? Kalau nilai errornya atau nilai selisihnya itu nyampe 0,000000, berarti kan errornya udah dikit, berarti udah oke lah, nilainya udah mirip, aman. Nah, kalau ini kan berarti masih perlu karena nilainya selisihnya cukup banyak, jadi kan perlu gitu. Lanjut Simpson 3/8 sama ya. Nah, ini ada yang salah nih. Ada yang salah. Oh iya, untuk kodenya ini guys. Kali ini untuk kodenya ini guys. Kenapa 1,92? Karena ini itu salah guys. Nih, perhatikan. Semuanya kan kali 3 ya. H itu 0,1 dengan untuk apa sih namanya? Itulah 3/8 pakainya. Dengan F pertambahan fxi nya itu 0 tambah 3 kali semuanya sampai 1. Oke. Nah, dari sini guys, ketika dihitung yang perkalian 3-nya ini kan sini ke sini kan naik terus kan. 0, 0,03, 0,12, 0,27, 48, 75, 108, 147. Nah, dari 147 masa turun jadi 132 sih, kan aneh kan. Nah, mari kita cek. 3 kali 0,64, 4 kali 3 21, 6 kali 3 8, berarti 1,92. Iya, 1,92. 6 kali 3 18 maksudnya, bukan 8. 1,82 tambahkan 1 tadi, 1,92 jadinya. Nah, ini pun hasilnya salah. Berarti 0,3/8 tambah ini
diganti 1,92. Nanti insya Allah jadinya ini. Udah tak cek sih, insya Allah jadinya ini. Udah pernah tak cek sih sebelumnya. Masa enggak tak cek? Ya tak cek dong. 388. Nah dari sini bisa nih kalian simpulkan dari 3 metode ini yang mana yang dari percobaan kalian aja deh. N-nya terserah kalian nanti. Ya, kalau percobaan praktikum ini sama ya, maksudnya untuk yang laporan nanti. Nah, udah sampai sini. Setelah Simpson selesai. Habis itu post test. Nih post test soalnya nih. Tentukan nilai eksak dan nilai integral trapezoidal sama errornya atau selisihnya. Jadi nanti dari 3 metode itu kira-kira dari percobaan kalian mana yang paling mendekati, yang paling worth it gitulah, dengan bahasa kalian sendiri. Nah, dengan syarat nih, untuk H-nya sama dengan 1, H sama dengan 0,5 dan H sama dengan 0,1. Sorry ya, ini agak yang ini pakai titik, ini pakai koma. Untuk sebelumnya kan makainya N sama dengan. Nah, ini aku pakainya H sama dengan. Tuh kalian explore sendirilah ya. Bisa lah ya. Oke. Nah, untuk fx-nya yang dipakai. Untuk fx-nya yang dipakai yang A adalah fx sama dengan eksponen x eksponen pangkat 2x dx dari min 2 sampai 2. Nah, yang B x kuadrat tambah sin 2x dx dari 0 sampai 10. Nah, udah itu sih. Dihitung sama dianalisis. Kalau bisa kayak gini prosesnya ya udah mau selesai sih ya. Udah mau selesai praktikumnya maksudnya. Ini pertemuan keberapa? Udah gitu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman, oke, yang senantiasa menonton dan mendengarkan saya. Meskipun saya sadar masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya, mungkin kadang tidak jelas gitu ya waktu jelasin. Ya udah, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.